Hai teman-teman, selamat datang di channel saya, Suket Ijo Channel. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, Suket Ijo Channel ingin berbagi info buat teman-teman sekalian yang sedang membutuhkan sneakers, kaos dan sendal dengan harga yang murah tapi dengan kualitas yang baik. Silahkan kunjungi toko kami, Ravania Lariskan, dan link akan kami sertakan di deskripsi. Berikut sebagian produk-produk yang kami tawarkan. Oke, kalau gitu mari kita lanjut ke ceritanya lagi. Pendekar sadis. Bagian ke-68. Akan tetapi, pada saat itu dia mendengar angin dahsyat dari belakangnya. Dia menengok dan terkejut bukan main ketika melihat Kim Hong menerjang dan menendangnya. Dia tak sempat mengelak, maka dia menangkis dan tubuhnya terlempar sampai beberapa meter jauhnya. Kau sudah gila. Engkaulah yang gila, bukan aku, bentak Kim Hong dan gadis ini sekarang menyerang Tian Xin dengan sepasang pedangnya. Tian Xin menangkis beberapa kali, kemudian meloncat dan mengejar si Tian Ong yang mempergunakan kesempatan itu untuk melarikan diri. Juga Kim Hong berlari cepat dan ternyata ginkang dari gadis ini yang paling hebat, maka dia yang lebih dulu menghadang dan menyerang si Tian Ong. Kini si Tian Ong diserang oleh dua orang. Tentu saja dia menjadi sibuk sekali, mengelak ke sana kemari sambil menangkis. Akan tetapi tiba-tiba saja terdengar dia menjerit ketika sebatang pedang Kim Hong yang sedang marah-marah itu membabat putus lengannya sebatas bawah siku. Akan tetapi, kakek ini masih terus melawan, bahkan dia mendesak Tian Xin dengan tongkatnya. Tian Xin menangkis lalu menghantamkan tangan kirinya sambil tubuhnya melayang ke depan. Dia telah mempergunakan jurus Hokte Sin Kun yang ampuh. Si Tian Ong yang sudah buntung lengan kirinya itu tidak berhasil menghindarkan dirinya dan dadanya kena dipukul. Bukan main hebatnya pukulan ini dan kalau bukan si Tian Ong tentu sudah roboh dan tewas. Akan tetapi pukulan itu hanya membuat tubuh si Tian Ong terbanting keras ke belakang, lantas dia pun bergulingan sampai jauh. Ketika dia meloncat berdiri, tubuhnya bergoyang-goyang, wajahnya pucat dan darah bercucuran dari lengan kirinya. Sementara itu, Kim Hong memandang kepada Tian Xin dengan sinar mata berkilat. "Engkau telah menghinaku," bentak Kim Hong kepada pemuda itu. Tian Xin masih belum mengerti mengapa Kim Hong marah-marah kepadanya, dan tadi bahkan nyaris membunuhnya. Kenapakah? Lalu dia teringat dan dia tersenyum. Apakah engkau marah dan cemburu melihat aku mencium Qianling tadi? Kau tahu, dia minta aku mengantarkan kematiannya dengan ciuman. Kini dia telah mati, harap kau tidak cemburu. Siapa cemburu? Engkau mau menciumi wanita lain sampai mampus pun aku tidak peduli. Akan tetapi kalau engkau melakukan di depan mataku, berarti bahwa engkau tidak memandang aku dan berarti engkau menghinaku. Jika memang engkau ingin mencumbu wanita lain, pergilah dan jangan melakukannya di depanku. Tian Xin melongo. Sungguh dia tidak mengerti watak wanita, terutama Kim Hong yang aneh ini. Akan tetapi tiba-tiba si Tian Ong melompat dan lari lagi, maka dia pun tidak menjawab dan sudah mengejar, disusul oleh Kim Hong yang kembali mendahuluinya dan sudah menghadang si Tian Ong. Kalian tak mau melepaskan aku, ya? Kalian menghendaki kematianku? Baiklah, aku akan mati di depanmu. Dan tiba-tiba saja si Tian Ong menggerakkan tongkatnya dan terdengarlah suara keras disusul robohnya tubuh yang tidak bernyawa lagi, karena kepalanya pecah dihantam tongkatnya sendiri tadi. Kiranya si Tian Ong sudah putus asa, maklum bahwa dia tidak dapat menang melawan dua orang muda itu, juga tak dapat melarikan diri. Maka, daripada disiksa oleh pendekar sadis dan mati di tangan musuh, dia memilih mati di tangan sendiri. Tian Xin segera mendekatinya dan setelah mendapat kenyataan bahwa musuh besarnya ini telah tewas, dia pun menarik napas panjang. Akan tetapi ketika dia menengok, dia tak melihat Kim Hong lagi di situ. Ternyata gadis itu telah pergi tanpa pamit, meninggalkan dia dan pergi entah kemana. Kim Hong, dia memanggil dan mencari kesana sini sambil memanggil-manggil nama gadis itu.
Akan tetapi hasilnya sia-sia saja, Kim Hong lenyap tanpa meninggalkan bekas. Dan akhirnya Tianxin terpaksa kembali ke Pondok Merah yang tadinya menjadi sarang si Tianong beserta anak buahnya. Akan tetapi tempat itu sudah menjadi sunyi sekali. Kebakaran sudah dipadamkan orang dan hanya tinggal bekasnya saja, asap di sana-sini. Akan tetapi mayat-mayat para murid si Tianong telah lenyap dan tak ada seorang pun berada di tempat itu. Ketika dia memasuki pondok besar yang kebakaran itu, juga tidak nampak seorang pun manusia. Agaknya sisa anak buah si Tianong sudah melarikan diri sambil membawa mereka yang tewas. Dan pondok-pondok lain yang berada di sekitar tempat itu, agaknya tidak ada yang membuka pintu karena penghuninya ketakutan. Maka Tianxin lalu pergi meninggalkan tempat itu untuk mencari Kim Hong. Apa yang dilakukan oleh Tianxin dan Kim Hong di tepi telaga Qinghai itu merupakan peristiwa yang menggemparkan sekali. Terutama kalangan Kang Ou yang segera mendengar berita yang dibawa oleh sisa-sisa anak buah si Tianong, bahwa Datuk Barat itu tewas di tangan pendekar sadis, demikian pula semua murid-murid Datuk itu. Sungguh hal ini merupakan berita yang mengejutkan hati para tokoh dunia kaum sesat. Semua orang memang sudah tahu bahwa kemunculan pendekar sadis menggegerkan dunia persilatan, bukan hanya karena kejamnya melainkan juga karena kelihayannya yang dikabarkan amat luar biasa itu. Akan tetapi belum pernah sebelumnya ada yang menduga bahwa pendekar sadis akan sanggup mengalahkan si Tianong, bahkan juga mengobrak-abrik kaki tangan Datuk itu, membunuh si Datuk serta semua muridnya yang terpandai. Maklumlah para tokoh dunia hitam bahwa pendekar sadis merupakan ancaman bahaya yang besar bagi kelangsungan hidup mereka. Hasil yang amat baik dari penyerbuannya yang bukan hanya dapat menyelamatkan Kim Hong, bahkan akhirnya dapat mengalahkan si Tianong, membunuh Datuk itu dan para muridnya itu mestinya sangat menggembirakan hati Tianxin. Akan tetapi ternyata tidak demikian. Dia sama sekali tidak merasa puas atau gembira, bahkan merasa gelisah dan bingung. Dia tahu, semua ini disebabkan oleh perginya Kim Hong tanpa pamit. Baru sekarang dia mengalami hal seperti ini. Merasa gelisah, kesepian serta kehilangan kegembiraan, bahkan kehilangan gairah hidup. Apakah hal ini disebabkan karena perginya Kim Hong? Mengapa sebelum dia berjumpa dan berkumpul dengan Kim Hong dia tidak pernah merasakan kesepian yang menghimpit ini? Apakah hal ini berarti bahwa dia telah benar-benar jatuh cinta kepada gadis itu? Tianxin mengeraskan hatinya. Bila Kim Hong tidak mau melanjutkan hubungan dengan dia, maka dia pun tak dapat berbuat apa-apa. Tidak ada ikatan apa-apa di antara mereka, bahkan Kim Hong sudah menjelaskan bahwa di antara mereka tidak ada ikatan apapun. Hubungan mereka adalah atas dasar suka sama suka, demikian kata Kim Hong. Jadi, jika seorang di antara mereka sudah tidak suka melanjutkan, hubungan itu pun putus sampai di situ saja. Dan agaknya Kim Hong tidak hendak melanjutkan, maka gadis itu pergi tanpa pamit. Dan sebabnya, menurut dugaannya, dan biarpun dibantah oleh Kim Hong, adalah rasa cemburu. Tianxin merasa tidak berdaya. Seorang wanita seperti Kim Hong tidaklah mudah untuk dapat dicarinya begitu saja, apabila Kim Hong tidak ingin berjumpa dengannya. Wanita itu amat lihai, dan keras hati, percaya kepada diri sendiri dan yang lebih dari semuanya itu, Kim Hong memiliki ginkang yang lebih tinggi daripada dia, sehingga andai kata dia dapat mencarinya juga, kalau wanita itu melarikan diri maka dia tak akan mampu mengejar dan menyusulnya. Dalam perjalanannya sekali ini, Tianxin benar-benar merasa bingung dan kesepian. Dia tidak tahu kemana harus mencari Kim Hong, dan maklum bahwa kalau gadis itu sendiri tidak ingin bertemu dengannya, maka tidaklah ada harapan baginya untuk dapat mencari Kim Hong. Oleh karena itu, dia pun lalu pergi menuju ke Taigoan. Dia sudah berhasil menundukkan 2 orang di antara 4 datuk kaum sesat. Pertama, Lem Xin telah ditundukkan, dan kedua, si Tianong sudah berhasil ditewaskannya. Kini tiba giliran Pak San Kui. Datuk itu pun merupakan musuhnya, dan kali ini dia harus dapat menghancurkan Pak San Kui seperti yang telah dilakukannya terhadap si Tianong. Akan tetapi perjalanannya sekali ini terasa kosong dan amat tidak menyenangkan.
Dahulu dia pernah merasakan hal yang mirip dengan perasaannya sekarang ini, yaitu setelah dia memperoleh kenyataan bahwa Ciu Lianhong telah memilih Han Tiong, kakak angkatnya, daripada dia. Dia merasa nelangsa sekali, merasa ditinggalkan dan terpencil. Kemudian timbullah perasaan kesepian yang akhirnya menimbulkan rasa iba diri dan merasa dirinya sengsara. Di dalam perjalanannya menuju ke Taigoan, Tianxin seringkali termenung seorang diri dengan perasaan kosong dan sunyi. Dia sering membayangkan semua pengalamannya, semua perbuatannya. Dia sudah dijuluki pendekar sadis, dan dia tidak merasa menyesal atau malu dengan julukan itu. Biarlah dia dikatakan sadis, akan tetapi dia bersikap kejam hanya terhadap penjahat. Dia memang sudah berniat hendak membasmi para penjahat dengan kekerasan, dengan menggunakan ilmu kepandaiannya. Dia akan menghancurkan semua datuk kaum sesat dan memperkenalkan diri sebagai pembasmi para datuk, menjadi jagoan nomor 1 di dunia, melanjutkan cita-cita mendiang ayah kandungnya yang ingin menjadi jagoan nomor 1 di dunia. Dia menganggap bahwa tindakan itu benar, dan menurut pendapatnya, jika semua pendekar di dunia ini bertindak seperti dia, membasmi para penjahat tanpa ampun lagi, maka dunia akan bersih dari kejahatan. Tianxin mengenang hubungannya dengan semua wanita semenjak yang pertama kali. Pertama-tama, wanita yang berdekatan dengan dia adalah Be Cuing, gadis dusun dekat Lembah Naga, yang menjadi cinta pertamanya. Kedukaan pertama karena wanita adalah ketika secara paksa Be Cuing dipisahkan darinya. Kemudian muncul Loa Huileng, putri seorang anggota Zheng Huapang yang kemudian dibunuh oleh Zheng Huapang, membuat dia merasa amat membenci Zheng Huapang dan mengobrak-abriknya. Lalu bermunculanlah So Qianling yang sudah berhubungan sangat akrab dengan dia, lebih daripada wanita-wanita lain sebelumnya. Lantas ada pula Bin Biao, yakni putri tunggal Tung Hai Xian yang manis dan yang pada pertemuan pertama juga menggerakkan hatinya, akan tetapi dia terpaksa mundur karena di sana hadir pula Chia Kong Liang yang terhitung pamannya. Lalu muncul Ang Bwe Nio anak buah Ji Beng Tat yang terpaksa dibuntungi hidungnya karena telah mengkhianatinya itu, kemudian ada lagi Leng Chi, selir dari Raja Agahai, dan terakhir adalah Kim Hong atau Lem Sin. Dia sering duduk termenung dan bertanya-tanya di dalam hatinya. Apakah artinya semua wanita itu baginya? Itukah cinta? Ataukah semua itu hanya nafsu birahi saja? Atau apa? Dia sendiri tidak tahu. Akan tetapi yang jelas, mereka semuanya itu mendatangkan duka setiap kali berpisah. Juga Ciu Lianhong, darah satu-satunya yang menimbulkan keinginan hatinya untuk memperistrinya, mendatangkan rasa duka dan sengsara karena berpisah darinya, karena harapannya untuk memperistri darah itu gagal. Apakah perasaan kepada Lianhong itu adalah cinta? Dan bagaimana dengan Kim Hong ini? Cintakah atau sekedar nafsu birahi belaka? Kalau cinta, mengapa mendatangkan duka? Dia bingung, tak mampu menjawab. Taigoan adalah kota besar kedua setelah ibu kota Peking yang terdekat dengan ibu kota itu, menjadi ibu kota Provinsi Shanxi. Kota ini amat ramai karena kota itu terletak di tepi Sungai Fenho yang menjadi cabang dari Sungai Huanghe. Dengan adanya Sungai Fenho ini, maka hubungan antara kota Taigoan dan kota-kota lainnya tentu saja menjadi lancar, bukan hanya melalui darat, melainkan juga melalui air. Hubungan antara kota Taigoan dengan kota-kota dalam provinsi Honan dan Shantung dapat dilalui air, dan daerah yang dilalui Sungai Fenho yang kemudian bersatu dengan induknya, Sungai Huanghe, sangatlah luasnya. Karena hubungan daerah dan kota-kota lainnya amat lancar, maka tentu saja perdagangan di Taigoan menjadi makmur sekali. Berita tentang terbunuhnya si Tianong dan para muridnya oleh pendekar sadis telah mendahului Tianxin dan sudah sampai ke Taigoan, membuat gempar para pendekar dan juga para tokoh dunia hitam di daerah Taigoan, bahkan sudah sampai pula ke kota raja. Dan tentu saja berita ini telah pula terdengar oleh Pak San Kui. Seperti kita ketahui, Pak San Kui hidup sebagai seorang hartawan yang kaya raya di kota Taigoan. Dia mempunyai banyak perusahaan dan toko-toko, terutama sekali penginapan-penginapan, restoran-restoran, rumah-rumah judi serta rumah-rumah pelesiran di seluruh kota Taigoan. Boleh dibilang semua adalah miliknya,
atau kalaupun milik orang lain, tentu berada di bawah kekuasaannya. Datuk kalangan sesat yang menguasai wilayah utara ini mempunyai banyak kaki tangan. Akan tetapi yang menjadi murid-muridnya dan langsung menerima pelajaran ilmu silat dari datuk ini hanyalah Pak Tian Sam Leong dan tentu saja putranya sendiri, yaitu Siang Koan Wei Hong. Dan untuk kota Taigoan, yang mengenalnya sebagai Pak San Kui juga hanya para tokoh Kang Ou serta para pendekar saja, sedangkan rakyat di situ lebih mengenalnya sebagai hartawan Siang Koan Tiang atau Siang Koan Wang Wei, hartawan atau Siang Koan Loya, tuan besar. Saat mendengar tentang terbunuhnya Si Tianong dan murid-muridnya oleh pendekar sadis, Pak San Kui Siang Koan Tiang menjadi terkejut dan merasa gentar. Dia sudah dapat menduga siapa adanya pendekar sadis itu. Dia teringat kepada Tian Xin, putra mendiang Pangeran Cheng Han Hao itu. Pemuda itu pernah mengalahkannya setelah menipunya dengan kitab-kitab palsu. Walaupun selama ini, sejak kekalahannya, dia sudah memperdalam ilmunya bersilat dengan menggunakan Hung Wei, namun diam-diam dia merasa gentar juga. Lawan yang pernah mengalahkannya itu adalah seorang muda, dan alangkah mudahnya bagi seorang pemuda untuk mendapatkan kemajuan dalam ilmu kepandaiannya, berbeda dengan orang tua seperti dia yang sudah mulai lemah. Karena itu dia pun lalu memanggil Pak Tian Sam Leong dan putranya, Siang Koan Wei Hong. Hampir dapat dipastikan bahwa Cheng Tianxin adalah si pendekar sadis, dan jika benar demikian, sudah tentu pada suatu hari dia akan muncul di sini, kata Pak San Kui. Ayah, kalau dia hanya datang seorang diri, kita takut apa? Dahulu pun aku hanya kalah setingkat olehnya, dan selama ini aku telah berlatih dengan tekun. Juga ayah telah berlatih memperdalam ilmu. Dengan adanya kita berdua dan dibantu oleh para suheng Pak Tian Sam Leong, terlebih kalau kita mengerahkan sepasukan orang-orang pilihan lagi, tentu kita akan sanggup membekuknya. Kiraku, kita berlima saja akan cukup untuk membekuknya, betapapun lihainya. Bukankah benar demikian, Suheng? Pak Tian Sam Leong mengangguk. Betul sekali apa yang dikatakan oleh Siang Koan Sute. Dengan suhu sendiri saja, atau melawan Sute sendiri, sudah setingkat, apalagi kalau kita berlima maju bersama-sama. Kami merasa yakin akan dapat membekuknya atau bahkan membunuhnya sekalian. Mendengar ucapan murid-murid dan putranya ini, legalah hati Pak San Kui. Betapapun juga kita harus berhati-hati. Penjagaan harus diperketat dan setiap malam harus diadakan perondaan dan penjagaan. Jangan sampai jahanam itu menyelundup. Kalian bertiga harus mengatur sendiri penjagaan itu, katanya kepada Pak Tian Sam Leong yang cepat-cepat menyatakan kesanggupan mereka. Wei Hong, katanya kepada puteranya, engkau pergilah mengunjungi Siong Chiangkun, dan undang dia ke sini untuk membicarakan tentang kemungkinan pendekar sadis mengacau Taigoan. Baik, ayah. Siang Koan Wei Hong lalu pergi untuk melaksanakan perintah ayahnya. Siong Chiangkun atau Komandan Siong adalah orang yang mengepalai pasukan keamanan di Taigoan. Seperti juga dengan para pembesar tinggi lain, baik di Taigoan maupun di kota raja, Pak San Kui mempunyai hubungan yang baik sekali, tentu saja dengan bantuan kekayaannya. Dia pun mempunyai hubungan erat dengan komandan pasukan di Taigoan itu, dan untuk menghadapi kemungkinan datangnya pendekar sadis, Datuk Utara itu kini mengadakan persekutuan dengan Siong Chiangkun. Tentu saja dalam pertemuan itu Pak San Kui sama sekali tidak menampakkan bahwa dia takut menghadapi Cheng Tianxin, akan tetapi dia mengatakan bahwa pemuda itu adalah musuhnya, dan mungkin saja mengacaukan kota Taigoan yang tenteram itu. Dan tak lupa dia menyerahkan bekal yang cukup banyak untuk biaya pasukan yang akan mengadakan penjagaan ketat. 100 orang anggota pasukan pilihan segera dibentuk menjadi pasukan yang kuat oleh komandan ini. Lalu mereka itu disebar untuk melakukan penjagaan di kota, memata-matai semua orang yang datang, dan terutama sekali segera menghubungi Pak San Kui setiap kali mereka menaruh curiga kepada seorang pendatang baru yang memasuki kota. Hanya repotnya bagi para petugas ini adalah bahwa mereka belum pernah melihat bagaimana macamnya orang yang berjuluk pendekar sadis, dan tentu saja nama julukan itu membuat mereka membayangkan wajah seorang laki-laki yang bengis. Pak San Kui sendiri belum berani memastikan bahwa pendekar sadis adalah Cheng Tianxin,
karena hal itu baru merupakan dugaan-dugaannya saja. Dia pun tak berani ceroboh. Bagaimana kalau ternyata Tianxin bukan pendekar sadis? Maka dia harus berhati-hati bukan hanya terhadap Tianxin yang sudah terang menjadi musuhnya, akan tetapi juga terhadap kemungkinan apabila pendekar sadis bukan Tianxin, sehingga dia harus menghadapi seseorang yang berbahaya dan sama sekali belum pernah dikenalnya, akan tetapi yang mungkin sekali akan mengganggunya, seperti yang dilakukan pendekar itu terhadap si Tianong. Inilah sebabnya maka Tianxin dapat memasuki kota Taigoan tanpa banyak halangan. Para anggota pasukan istimewa yang disebar oleh Xiong Chiangkun sebagai mata-mata itu, tentu saja sama sekali tidak curiga ketika seorang pemuda yang demikian tampan dan halus, yang pantasnya adalah seorang pemuda terpelajar tinggi, dan melihat pakaiannya yang cukup mewah dan pesolek, pantasnya pemuda itu adalah putra bangsawan atau hartawan yang sedang berpesiar ke Taigoan dan mungkin datang dari kota raja. Tianxin juga bukan orang yang bodoh. Dia dapat menduga bahwa di tempat itu banyak terdapat kaki tangan Pak San Kui, maka meskipun dia tidak memasuki kota dengan cara bersembunyi, namun dia pun tidak mau menonjolkan diri, karena dia tidak ingin bertemu halangan sebelum sempat bertemu muka dengan Pak San Kui sendiri. Maka sebelum pergi ke tempat lain, lebih dahulu dia mencari-cari tempat yang baik untuk bersembunyi atau bermalam. Dia tidak mau bermalam di tempat penginapan, karena biarpun dia bisa mempergunakan nama palsu, dalam waktu beberapa hari saja Pak San Kui tentu akan mengetahui tempat itu. Dan hatinya pun girang sekali ketika dia melihat sebuah rumah kecil di sudut kota, rumah seorang miskin yang terpencil dan letaknya di tepi sungai. Ketika melihat bahwa rumah ini hanya dihuni oleh seorang kakek miskin yang bekerja sebagai kuli pengangkut barang-barang yang diangkut oleh perahu-perahu di tempat itu, Tianxin segera menyewa rumah itu. Kakek yang miskin itu girang sekali dan dia memberikan satu-satunya pembaringan dalam kamar satu-satunya pula, sedangkan dia sendiri mengalah, tidur di lantai bertilam rombeng. Kepada kakek itu Tianxin memberitahu bahwa dia datang dari kota raja, ingin berpesiar dan tidak ingin terganggu oleh kenalan-kenalan, maka dia sengaja mencari tempat sunyi untuk menginap, supaya jangan terganggu orang lain. Juga dia berpesan kepada kakek itu agar kehadirannya tidak diberitahukan kepada siapapun juga. Kakek itu menerima uang, tentu saja dia tidak peduli akan urusan orang dan tidak mau bicara tentang tamunya yang mendatangkan rejeki baginya itu. Sesudah memperoleh tempat itu dan meninggalkan buntalan pakaiannya di dalam kamar, barulah Tianxin memasuki daerah perkotaan yang ramai untuk mencari rumah makan. Sebuah rumah makan bercat merah amat menarik hatinya. Baru melihat tempatnya yang mewah dan bersih itu saja telah menimbulkan selera, maka dia pun lalu memasuki rumah makan itu. "Selamat sore, Kongcu," seorang pelayan menyambutnya dengan manis. "Kongcu hendak makan di bawah ataukah di loteng?" Tianxin menengok ke atas, melihat ada tangga yang indah menuju ke sebuah ruangan di loteng, dibuat dengan cara yang nyeni sekali. Karena melihat bahwa di dalam ruangan itu telah banyak juga tamunya, maka dia pun menjawab bahwa dia ingin makan di loteng. Pelayan itu lalu mengantarnya naik ke loteng. Setelah dia hampir sampai ke loteng, Tianxin tiba-tiba berhenti melangkah dan wajahnya berubah. Dia mendengar suara Kim Hong. "Kenapa, Kongcu?" Pelayan yang berjalan di belakangnya bertanya ketika melihat pemuda itu berhenti. "Aku tidak senang di ruangan loteng. Kau siapkan saja semangkok bakmi dan panggang ayam dengan arak di meja bawah, di sudut jauh dari pintu keluar," kata Tianxin. "Baik, Kongcu," kata pelayan itu yang segera turun kembali. Tianxin pura-pura melihat-lihat ke dalam ruangan loteng itu, akan tetapi hanya melongok saja. Dia sempat melihat Kim Hong duduk di meja bagian luar loteng, berhadapan dengan seorang pemuda tampan yang membelakangi jalan luar. Jantung Tianxin berdebar dan terasa panas ketika mengenal pemuda itu. Andai kata dia lupa pemuda itu, pasti dia tidak akan melupakan alat musik yang Kim yang tergeletak di atas meja itu. Siang Koan Wei Hong, siapa lagi pemuda tampan pesolek yang kemana-mana membawa Yang Kim, alat musik yang juga menjadi senjatanya yang ampuh itu, dan Kim Hong duduk satu meja dengan pemuda itu, bercakap-cakap sambil tertawa-tawa penuh keakraban, bahkan kemesraan. Hatinya terasa panas bukan main.
Dia mengenal Siang Koan Wi Hong sebagai penakluk wanita, pemuda pengejar wanita yang sangat lihai. Cepat dia pun turun dari tangga loteng itu dan memilih tempat duduk ke dalam, sehingga tidak akan kelihatan oleh mereka yang masuk atau keluar melalui pintu depan. Ketika pelayan datang sambil membawa masakan yang dipesannya, Tianxin langsung membayarnya sekali, agar nanti dia dapat pergi tanpa menunggu-nunggu lagi kalau sudah selesai makan. Dia makan sangat perlahan-lahan, sama sekali tidak merasa enak karena pikirannya melayang ke atas loteng. Seakan-akan dia masih mendengar suara Kim Hong bercakap-cakap sambil tertawa-tawa dengan mesra dengan Siang Koan Wi Hong, putra tunggal Pak San Kui itu, dan makin dipikir, hatinya menjadi semakin panas. Baru saja selesai makan, ia melihat mereka itu turun dari tangga. Sejenak tangan mereka bersentuhan, seperti hendak saling bergandengan tangan, akan tetapi lantas terlepas lagi. Akan tetapi yang sedikit itu pun cukuplah bagi Tianxin untuk menimbulkan dugaan di dalam hatinya bahwa pasti ada apa-apa antara mereka itu. Dan mereka pun keluar, lalu naik sebuah kereta yang sejak tadi sudah menanti di luar restoran. Bersambung. Bagi teman-teman yang menyukai video ini, silahkan subscribe, share, and like. Jangan lupa nyalakan bunyi loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami, agar kami terus bersemangat dalam membuat video-video yang menarik. Mohon maaf kalau masih banyak kesalahan di sana-sini. Semoga kedepannya kami bisa lebih baik lagi. Terima kasih.